Oke, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku dimanapun berada. Muslimin dan muslimat, berjumpa kembali dengan saya Ahmad Bezi Channel. Oke, Lur, kita istiqomah berdoa dulu. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bencana dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Oke, Lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Di sore hari, di Sabtu malam minggu, mana-mana kan Sabtu kan juga malam minggu, ya kan. Dalam video saya yang kemarin seperti itu, tentang tempat tinggal beliau di pedesaan, gitu, dimana tempat beliau itu agak jauh dari pemukiman yang lain, istilahnya ada di belakang lah, istilah seperti itu. Tapi ada jarak beberapa meter, ada rumah seperti itu. Mungkin yang punya seperti itu yang saya sebutkan video kemarin, ada barangkali ya itu mungkin, Allahu a'lam, kan tidak ada yang tahu, ya kan. Oke, lanjut santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan, dimana kiranya saat ini alam-alam semuanya itu seolah-olah ada menyimpan sesuatu sepertinya, Lur. Alam ini seperti menyimpan sesuatu yang ingin menyeruak atau meledak seperti itu. Mungkin terlalu banyak, ya, beban bukan beban, terlalu banyak apa-apa, seperti ya seumpama seperti itulah, terlalu banyak pikiran, ya kan. Seperti seumpama, ini kan perumpamaan, ya toh, banyak pikiran, otaknya seperti berontak dan ingin berteriak lah, seperti itu. Melepas semua gundah gulana kita, seperti itu loh. Ya, contohnya seperti itu rasanya. Ya, ini alam itu seperti itu rasanya, loh. Seperti menunggu perintah, seperti itu. Mungkin menunggu tentunya untuk perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan. Menunggu perintah. Insya Allah seperti itu. Saya nggak tahu bencana apa ini, tapi bencana ini jika alam yang berbicara, jika alam yang bertindak, waduh, mengerikan, seperti itu. Soalnya alam kan terjadi, ya, yang kemarin-kemarin kan hanya yang ada di bumi, di tanah, ya, gedung-gedung atau gempa. Nah, ini alam ya. Alam kan mengerikan, loh. Bisa juga hujan kan dari alam, dari atas, angin, ya, bisa juga seperti itu. Apalagi api kan dari dunia. Kalau dari alam kan angin, air. Kalau tanah kan di bawah, di dunia, di bumi. Nah, ini kan yang berada di alam, bukan punya sih, yang berunsur alam lah istilahnya, kan angin dan air, ya kan. Air memang ada di bumi, yaitu sungai-sungai, danau, bahkan lautan. Nah, kalau ini hujan tercurah dengan sangat tinggi derasnya, tentu saja akan mengakibatkan banjir di mana-mana, ya kan. Nah, tapi ini alam, jika alam mulai bertindak, jika alam mulai melaksanakan tugasnya, apa mau hendak dikata, ya kan. Kita semua pun tidak akan bisa menghindar, ya toh. Mengerikan, loh. Saya nggak bisa menggambarkan. Mungkin teman-teman atau saudaraku semuanya punya gambaran lain atau pendapat lain juga, atau petunjuk lain, monggo komen di kolom komentar. Siapa tahu punya kesamaan, ya kan. Ini alam, loh. Kalau gunung meletus kan yang ada di dunia,
Dan gunung meletus itu bisa kapanpun bisa terjadi, tentu atas perintah Allah, juga pergerakan dari gunung Kaf. Nah, gunung Kaf ini kan induk dari segala gunung di dunia. Kan urat-uratnya ya Gunung Semeru, Gunung Agung, Merapi, dan juga Krakatau, juga gunung-gunung yang ada di dunia, ya kan. Gunung apa, Everest apa itu yang tertinggi, nah itu urat-uratnya tuh, hanya uratnya. Jadi nanti jika gunung Kaf menggerakkan salah satu uratnya, yang mana gitu, nah, itu sudah dipastikan akan meletus, ya itu. Nah kalau angin ini dari alam, wah Allah alam, siapa yang nggak tahu angin, ya kan, apapun bisa diterjang. Ingat kemarin yang di Jawa Barat itu, angin puting beliung seperti itu menghancurkan semuanya, ya kan, sangat-sangat mengerikan. Jika alam bertindak ya seperti ini, saya juga nggak tahu kapan yang terjadinya. Tapi ya itu tadi loh, sebelum munculnya beliau Satrio Piningit ini, memang akan terjadi suatu bencana yang sangat besar, sangat terasa bagi setiap semua manusia loh. Insya Allah seperti itu. Jadi Allah alam kapan ini terjadi dan juga apa, nggak ada yang tahu, ya kan. Mudah-mudahan kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bisa terhindar dari bencana tersebut, karena ini alam yang akan berbicara, yang akan bertindak. Disapu bersih mungkin orang-orang yang zalim, yang selalu menebar kemungkaran, menebar fitnah, serakah, orang-orang serakah yang sekarang ini banyak tersebar di Nusantara. Orang-orang serakah, mementingkan dirinya sendiri, apalagi pejabat-pejabat pemerintahan. Aduh, Indonesia memang dibuat bancaan, mana yang berkuasa itu yang menjadi bergantian. Ya seperti inilah nasib kita, ya kan. Rakyat kecil hanya bisa menyuarakan, bersuara, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya tunggulah, mungkin ini juga bisa jadi pertanda besar, ya kan, munculnya suatu bencana yang sangat besar yang disebabkan oleh alam. Mungkin akan dilanjut. Menurut suara saya memang saya nggak tahu kok tiba-tiba seperti ini. Sekecil serak, atau kalau serak sih enggak, kayak ya gimana, kayak tertahan gitu loh. Sejak tadi siang seperti ini, ya. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut saudaraku semuanya. Mudah-mudahan ya kita diselamatkan oleh Allah tentang bencana yang disebabkan oleh alam ini. Bisa disebut dengan bencana alam, tapi yang penyebabnya itu kan dari alam, bukan dari dunia. Jadi bukan dari langit, dari atas gitu. Kapan terjadinya Allah alam, bisa juga terjadi di Nusantara atau di negara-negara yang lain, ya insyaallah seperti itu saudaraku semuanya. Jadi kita tunggu saja. Jika teman-teman saudaraku semuanya punya pendapat lain atau petunjuk yang lain, monggo komen di kolom komentar. Kita di sini sharing, ya kan, saling berbagi pengalaman, saling berbagi ilmu, pengetahuan, seperti itu lur, ya kan. Bagaimanapun kita tetap satu saudara setanah air, senusantara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, ya kan.
tunggu saatnya kita akan hidup makmur lah, seperti itu, sejahtera, tidak seperti kehidupan yang sekarang saat ini lah nantinya. Ini nanti akan terjadi suatu perubahan yang drastis, perubahan besar-besaran. Tapi ya itu tadi, harus melalui proses-proses penempaan juga kita ini, ya kan, terutama Nusantara yang dimana sering terjadi bencana-bencana alam seperti itu. Itu kan juga namanya termasuk penempaan juga, ya kan.